Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai regulasi terkait baku mutu dan aspek teknik kualitas udara ambience. Adapun nama anggota kelompok kami yang pertama ada saya sendiri Bisma Putra Anugrah, yang kedua ada Ella Nuridayati, ketiga ada Muhammad Kamil, keempat ada Rosi Isnaina, dan yang terakhir ada Vida Bella Narulita. Untuk daftar isi pada pembahasan kali ini yaitu yang pertama ada pengertian baku mutu, kedua ada fungsi baku mutu, ketiga pengertian udara ambience, keempat regulasi baku mutu udara ambience, dan yang terakhir ada aspek teknik kualitas udara ambience. Yang pertama adalah pengertian baku mutu. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baku mutu lingkungan adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Setiap negara memiliki baku mutu lingkungan masing-masing yang diatur dalam kebijakan di negara tersebut. Lalu yang kedua yaitu fungsi baku mutu. Baku mutu lingkungan ini berfungsi sebagai tolak ukur untuk menentukan terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Sedangkan baku mutu lingkungan hidup meliputi baku mutu air, baku mutu limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi baku mutu lingkungan adalah untuk mengatakan atau menilai bahwa lingkungan telah rusak atau tercemar dan untuk mengetahui telah terjadi perusakan atau pencemaran lingkungan digunakan. Sehubungan dengan baku mutu lingkungan dikenal adanya nilai ambang batas. Nilai ambang batas yaitu batas tertinggi dan terendah dari kandungan zat-zat atau makhluk hidup atau komponen lain dalam setiap interaksi yang berkenan dengan lingkungan, khususnya yang mempengaruhi mutu lingkungan. Dapat dikatakan lingkungan tercemar apabila kondisi lingkungan telah melewati ambang batas yang telah ditetapkan berdasarkan baku mutu lingkungan. Ya, selanjutnya adalah pengertian udara ambien. Nah, kalau bicara tentang pengertian banyak sekali bisa ditafsirkan ya. Tapi kalau kita mengacu pada peraturan pemerintah nomor 41 tahun 99, pencemaran udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur lingkungan hidup lainnya. Adanya kegiatan makhluk hidup menyebabkan komposisi udara alami berubah. Jika perubahan komposisi udara alami melebihi konsentrasi tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya, maka udara tersebut dikatakan telah tercemar. Nah, kualitas udara ambien ini ditentukan oleh dua variabel. Yang pertama ada kuantitas emisi cemaran dari sumber cemaran dan proses transportasi, konversi, dan penghilangan cemaran di atmosfer. Kemudian berdasarkan proses pembentukannya, zat pencemar di udara ambien dapat dibedakan menjadi dua, yaitu zat pencemar primer dan zat pencemar sekunder. Zat pencemar primer dapat didefinisikan sebagai zat pencemar yang terbentuk pada sumber emisinya, seperti partikulat NOx, karbon monoksida, dan sulfur dioksida. Polutan udara primer mencakup 90% dari jumlah polutan udara seluruhnya. Artinya dia menempati posisi yang paling banyak ya, dari polutan udara yang ada di bumi.
Sumber polusi yang utama berasal dari transportasi, di mana hampir 60% dari polutan yang dihasilkan terdiri dari karbon monoksida dan sekitar 15% terdiri dari hidrokarbon. Nah, sumber-sumber polusi lainnya, misalnya pembakaran, proses industri, pembuangan limbah, dan lain-lain. Polutan yang utama atau zat pencemar primer ini adalah karbon monoksida yang dapat mencapai hampir setengah dari seluruh polutan udara yang ada. Dan yang kedua, zat adalah zat pencemar sekunder, merupakan zat pencemar yang terbentuk di atmosfer yang merupakan produk dari reaksi kimia beberapa zat pencemar seperti natrium dioksida, O3, peroksi asetil nitrat, asam sulfat, dan asam nitrat. Yang selanjutnya adalah regulasi baku mutu udara ambien. Dasar hukum pengukuran kualitas udara ambien yang pertama ada peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021, kemudian Kepmen LH 50 tahun 1996 tentang kebauan, kemudian Kepmen LH 49 tahun 1996, kemudian Kepmen LH 48 tahun 1996, kemudian Permen LH nomor 12 tahun 2010 NSPK, kemudian Kepmen nomor 45 tahun 1997 ISPU, kemudian Kepka Bapedal nomor 107 tahun 1997 pedoman pelaporan ISPO. Kemudian untuk regulasi baku mutu udara ambien, di sini terdapat di lampiran nomor 7 Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 terkait baku mutu udara ambien. Untuk parameter, waktu pengukuran dan baku mutu serta sistem pengukurannya dapat dilihat di layar. Berikutnya ada aspek teknis kualitas udara ambien. Ada 5. Yang pertama, jenis polutan. Polutan yang berbeda dapat memiliki dampak kesehatan yang berbeda pada manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, pengaturan regulasi perlu memperhatikan jenis polutan yang diukur dan batas maksimal yang diizinkan. Selanjutnya ada metode pengukuran. Metode pengukuran kualitas udara ambien ini perlu dilakukan dengan standar yang ketat dan akurat untuk memastikan konsistensi hasil pengukuran dan akurasi data. Selanjutnya ada frekuensi pengukuran. Frekuensi pengukuran kualitas udara ambien perlu diatur untuk memantau perubahan kualitas udara dari waktu ke waktu. Lokasi pengukuran. Lokasi pengukuran kualitas udara ambien perlu diatur dengan cermat untuk memastikan bahwa representatif dari lingkungan yang diatur. Kemudian yang terakhir ada peran masyarakat. Regulasi perlu melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan peningkatan kualitas udara ambien. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye kesadaran masyarakat dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan terkait pengaturan regulasi kualitas udara ambien. Sekian presentasi dari kami atas perhatiannya. Terima kasih.